Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat-sobat bengkel dimanapun Anda berada. Salam sehat selalu. Nah, ini pagi ini saya kedatangan tamu. Nah, ini Supra X ya, Supra X lama. Nah, ini motornya. Nah, ini membawa masalah motor ini tak dorong ya. Motor ini tak dorong sampai ke bengkelku. Intinya motor ini tidak bisa hidup, wis gampang-gampangnya gitu. Nah, untuk pembuktian motor akan saya hidupkan terlebih dahulu. Coba Mas, motor hidupkan Mas. Posisi kontak sudah on loh ini. Nah, ini tidak mau hidup loh. Nah, tidak mau hidup sama sekali loh. Nah, ini dari segi engkol ini berat loh ya. Nah, berat berarti bisa diindikasikan bahwa kompresi masih ada ya. Kompresi masih ada. Nah, itulah sobat ya kronologi motor ini ya. Diselah tidak bisa hidup. Kalau starter memang akhirnya sudah soak tidak bisa. Nah, terus apa yang menjadi sumber permasalahan motor ini ya? Kok motornya tidak bisa hidup? Sumber permasalahan ada 3 ya. Nah, ini ada 3. 1 sistem bahan bakar, 2 sistem kompresi, dan yang ketiga sistem pengapian. Nah, ketiga masalah ini, ketiga tersangka ini siapa yang menjadi sumber permasalahan? Tidak mungkin ketiga-tiganya ya. Dari sudah saya cek ya, dari segi kompresi ada, dari segi bahan bakar ada. Berarti tinggal 1 toh. Dari segi pengapian. Kita akan cek dulu untuk sistem pengapian. Oke, sekarang kita akan cek untuk sistem pengapian. Yang pertama kita cek ini ya. Nah, ini dari coil. Ini ada bunga api apa enggak ya? Nah, coba kasih lihat. Nah, coba Mas diselah Mas. Nah, ini coba kasih lihat ya. Tidak ada bunga api sama sekali loh. Loh, blas. Tidak ada, kita tempelkan juga enggak ada. Agak jauh juga pun tidak ada. Nah, wes kotak matikan. Nah, sudah jelas ya mengapa motor ini tidak bisa hidup. Motor ini kan sudah jelas masalah ada di sistem pengapian yang hilang sehingga motor ini tidak bisa hidup. Terus gimana cara menentukan sumber permasalahan motor ini ya? Kita harus tahu dulu sistem pengapian daripada motor ini. Ini adalah motor Supra X lama, penganut pengapian AC ya. Pengapian pakai pengapian AC. Terus perangkatnya daripada pengapian AC sendiri 1 spool, 2 pulser, 3 CDI, 4 coil, dan yang kelima busi. Dan yang keenam jangan lupa jalur daripada sistem kelistrikan itu sendiri. Bisa jadi kabelnya putus di tengah jalan. Dari ke-6 item, ke-6 tersangka ini siapakah yang jadi sumber permasalahan? Nah, dan di sini saya akan berbagi tips cara menentukan penyakit sistem pengapian untuk generasi pengapian AC. Caranya cukup mudah. Kita tes, kita cek yang bisa kita cek. Kita cek yang ringan-ringan dulu, yang bisa dites, yang bisa dicek apa? Dari segi ke-6 itu yang bisa dicek kan cuma spool bisa dicek, pulser bisa dicek, CDI tidak bisa Mas, tidak punya alat soalnya. Terus keempat coil. Nah, ketiga ya, mulai spool, pulser sama coil ini bisa dites normal apa tidak. Kalau ketiga ini normal berarti masalah di CDI atau di jalur pengapian. Ini gampang toh. Kita akan tes dulu untuk area coil. Untuk coil, nah ini kabel coil ya. Nah ini kita bisa menggunakan pakai AVO analog bisa, AVO digital juga bisa ya. Ini kita kalikan di 1K ya, 1 kilo. Nah, untuk yang normal ini tahanannya di 3-10. Kita akan tes berapakah tahanannya. Kita cek dulu untuk alatnya. Nah, alat AVO berjalan ini sudah di 0. Terus kita tes. Nah, ini untuk kabel merah sini. Nah, ini masa terserah, mau masa mana terserah. Kalau bisa masa coil ya. Nah, coba fokus di AVO ya, kita tes. Nah, ini di AVO ku tertera di kisaran 8 ya, 8 10 nggak nyampe 8. Berarti bisa dipastikan coil ini dalam kondisi baik. Berarti coil tidak usah diganti. Lanjut pengecekan untuk area spool ya. Spoolnya di sini Mas ya. Spoolnya di sini. Nah, ini adalah kabel spool ya. Inilah sumber daripada arus pengapian daripada DC. Nah, ini
Nah ini untuk warna, untuk generasi Honda warnanya hitam strip merah. Nah ini ada ini hitam strip merah ya. Lah ini pasti kabel 10 CDI. Ini kita lepas. Terus yang biru strip kuning ini pasti pulser. Ini juga kita lepas. Kita ukur tahanan nih. Kita tes untuk kabel pulser dulu ya. Ini kita colok dulu, dinolkan. Nah, ini kita nolkan. Nah, ini sudah nol ya. Kabel pulser warnanya biru ya. Mana biru? Oh, biru sini. Ini. Terus satunya massa. Nah, ini massa terserah mau massa mana, penting bodi motor. Nah, terus kita ukur. Nah, kali 100 berarti ini di apa ya? 1 di setengah. Berarti ini kisaran di 100 ya. Ini berarti di kisaran 100 tanah, 100 ohm. Berarti masih kategori normal lah, wis gampang-gampangnya gitu. Kategori normal. Nah, terus lanjut kita pengetesan untuk area 10 CDI. Ya, ini 10 CDI. Kabel hitam liris merah. Kita taruh sini. Ini dari segi tahanan pun harus di 200-an lah. Nah, ini malah justru tidak nyambung ya. Ini sudah saya tancapkan loh. Nah, ini tidak nyambung loh. Tidak nyambung sama sekali ya. Harusnya kan gini. Nah, harusnya seret kayak gini. Ini tidak nyambung. Nah, ini kalau gini kan sudah jelas loh. Permasalahan ada di 10 yang putus, kebakar atau kabelnya putus di tengah jalan. Nah, itu dari segi pengetesan pakai AVO. Sekarang kita akan tes pakai alat tes DC. Ini lebih mudah lagi. Nah, ini pakai ini ya. Ini nanti lampu harus nyala ya. Ini kita tancapkan di min mana ya, minnya ya. Sini ya minnya. Nah, ini min penting bodi motor. Nah, untuk 10 ya, 10 CD ya. Coba Mas Dengkol Mas. Nah, ini ada arus tapi sangat-sangat redup sekali loh. Nah, ini tidak mampu, arus segini tidak mampu menyuplai daripada CDI. Dan berarti sudah bisa saya pastikan sumber permasalahan motor ini tidak bisa hidup memang dari segi pengapian ya. Tapi dari segi pengapian sendiri kan banyak perangkat yang jadi tersangkanya, yang jadi tersangka atau penyebabnya ini 10 CDI. Kita akan bongkar biar tahu, biasanya konslet ya. Kita akan bongkar lebih dahulu. Ini coba ya, ini 10 sudah tak bongkar ya. Nah, inilah yang dinamakan 10 CDI. Nah, ini kita akan ukur di sini. Bisa jadi kabel ini putus di tengah jalan. Bisa jadi. Kita akan tes dulu ya. Kita tes pakai AVO lagi ya. Nah, ini nyambung, AVO kan nyambung. Berarti ada pergerakan ya. Terus kita tes sini. Siapa tahu kabelnya putus tengah jalan. Nah, ini sama ini. Nah, nyambung enggak? Fokus di AVO. Nah, ini enggak nyambung loh. Harusnya kan gini loh. Teorinya kan harus nyambung gini. Nah, ini sama massa enggak nyambung. Nah, ini sudah bisa dipastikan bahwa 10 yang bermasalah. Terus kita langsungkan di 10 ya. Nah, ini dari 10 ya. Nah, ini dari kabel kedua kutub. Nah, ini enggak nyambung loh. Nah, ini enggak nyambung kan? Loh. Berarti sudah jelas ya. Permasalahan motor ini nggak bisa hidup dari segi pengapian ada di 10 CDI, 10 penyalur atau penyuplai arus AC yang menuju ke CDI ya ini. Nah, ini kita akan konfirmasi ke orangnya mau ganti satu paket tapi mahal ya, kisaran di 300-an, atau ini mau gulung ulang. Mending kalau saya kasih saran kasih gulung ulangnya wis. Kita akan gulung ulang lagi ya biar hasilnya jos. Ini setelah tak konfirmasi ke yang punya, ini minta digulung ulang aja biar biayanya tidak terlalu banyak ya. Dan ini sudah saya gulung ulang dan sudah selesai lah, dan kita tinggal pasang di motornya. Dan nanti akan saya kasih tips cara mengukur dan mengetes untuk area sepul dan untuk area pulser gimana dengan menggunakan alat sederhana yaitu AVO sama lampu LED atau taspen DC. Kita akan pasang dulu di motornya. Sobat bengkel ya, ini untuk area 10 sudah saya pasang ya, yang saya 10 gulung ulang tadi. Dan di sini saya akan berbagi cara mengetes lah, cara menentukan apakah 10 ini normal atau tidak ya. Secara teori ya normal sudah digulung ulang. Cuman gini, kedar teman-teman tahu lah,
Untuk yang master ya pasti sudah tahu. Untuk pemula ini wajib tahu ya. Jadi gini, apabila kita kedapatan pasien pengapian yang hilang dan terutama yang penyebabnya itu salah satunya ada di sepul, dan gimana cara ngetesnya, saya akan berbagi tips ya. Ini jangan menggunakan AVO ini aja kita sudah bisa ya untuk menentukan apakah sepul dan pulser CD ini normal atau tidak. Untuk knob ya ini dikalikan 100 ya, kali 100. Ini dari segi tahanan harus di atas 100, wes gampang-gampangannya gitu. Ini untuk hitam strip merah, ini sepul CD ya. Terus ini terserah, yang penting masa kita taruh sini juga bisa. Nah, terus diukur tahanannya berapa. Ini tahanan di 350, intinya di atas 100, berarti tidak ada masalah. Terus lanjut untuk pulser ya, pulser untuk biru strip kuning ya, ini kayak gini. Intinya kalau untuk pulser ya itu intinya nyambung aja ya, nyambung. Nah kayak gini, nah ini kan nyambung ya. Ini tahanan di kisaran sekitar 50, intinya dia nyambung, tidak putus wes gitu aja. Nah, untuk dari segi pulser, dari segi sepul CDI itu harus di atas 200, harus di atas 200. Nah, terus kita akan tes lagi menggunakan tes pen ya. Kita juga bisa menggunakan tes pen. Bagi teman-teman yang tidak mempunyai AVO, kita bisa menggunakan tes pen ini lebih mudah. Ini kita tancapkan di min kayak gini ya. Nah, kayak gini. Terus ini kita ukur untuk area sepul CD dulu. Nah, ini sepul kayak gini. Terus jengkol ini harus nyala ya. Coba Mas, jengkol Mas. Yo, nyala kan? Terus, nah, kalau sudah ada tanda-tanda gini berarti sepul kondisi normal. Ini untuk sepul CDI. Lanjut untuk ke pulser. Pulser berhubung voltase yang dihasilkan cuma kisaran 3 volt. Ini nanti nyala tapi redup ya, kayak nggak kelihatan. Coba kasih lihat. Bentar, ya Mas. Coba lihat. Nah, ada lap-lap hijau itu. Nah, itu dia tidak seterang sepul CDI karena voltasenya di kisaran 3 volt. Kalau yang sepul CDI kan 12. Nah, ini. Kalau sudah ada lap-lap kayak gini, berarti tandanya pulser pun kondisi aman, tidak usah diganti. Lanjut kita sambung, apakah dari coil mengeluarkan bunga api atau tidak. Nah, ini sambung lagi. Kita akan tes untuk area dari coil. Sekarang kita akan tes apakah ini mengeluarkan bunga api atau tidak ya. Sebelumnya kan tidak mengeluarkan bunga api. Secara teori sepul aman. Tinggal nanti kalau tidak mengeluarkan bunga api berarti bisa jadi di CD ini ya. Masalah ini tak tes kemarin kan di 8 kilo ohm, berarti kondisi normal Mas Ian. Untuk dari segi pengukuran pakai tes pen, pakai tester ya. Kita akan tes apakah keluar bunga api atau tidak. Bentar Mas, agak tak gelap nih dulu. Coba fokus ya. Nah, ini akan saya tes. Coba Mas. Dan dengar nggak? Tetes. Nah, itu ada arus toh. Nah, berarti sudah mantap ya. Berarti masalah sudah teratasi ya. Tinggal kita proses pemasangan, kasih busi, motor bisa hidup atau tidak. Untuk busi sudah saya pasang ya, tak pasang terus tak buktikan motor ini bisa hidup apa tidak ya. Saat terus ya hidup, harus sudah ada. Coba Mas, di selah sekali engkol bisa hidup enggak? Jos, coba digas. Baik, kali lagi. Mantap bro. Nah itu tadi ya sobat ya, cara menangani apabila kita kedapatan masalah hilang kelistrikan ya. Terutama untuk ini yang saya bahas kelistrikan AC ya. Yang DC sudah saya bahas di video sebelumnya. Semua pengapian AC itu sama ya. Sama. Entah motor Yamaha, Suzuki, Honda, Kawasaki, wis gampangannya. Kalau sistem itu mesti sama, perangkatnya pun juga sama. Dan apabila kita tahu suatu fungsi, alat
dalam suatu sistem tersebut kita akan mudah untuk mengerjakannya. Oke sobat bengkel, sekian dulu tayangan video sederhana saya ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.